Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Arben Nasri bisa kembali lagi hadir pastinya juga di program Kesayangan Kita Ibi Talk Show. Dan tentunya juga kita setiap episodenya kita membahas tentang isu-isu yang sekarang ini juga berkembang di masyarakat, atau juga menghadirkan para narasumber-narasumber dengan berbagai macam gebrakan dan tentunya juga prestasinya yang bisa memberikan inspirasi buat kita semuanya. Nah, jadi untuk hari ini, ya untuk edisi kali ini kita kembali menghadirkan salah satu mahasiswa berprestasi dari UI, dari Universitas Muda Indonesia. Nah, ini juga dari program studi farmasi ya, Dwi ya. Oke, yang pasti juga baru memenangkan juga sebuah ajang atau lomba untuk tingkat mahasiswa ya. Ini secara nasional ya? Iya, Pak. Oke, benar ya. Ini luar biasa sekali dari Kemendikti-Ristek. Dan tentunya juga kita pengen ngobrol-ngobrol juga tentang bagaimana melestarikan budaya literasi ya melalui video konten kreatif. Nah, karena juga ini berkenaan dengan lomba yang juga dimenangkan oleh Dwi itu di bidang video konten kreatif yang pastinya juga dalam hal literasi digital ya. Oke, langsung aja nih Dwi memperkenalkan diri sama pemirsa di rumah dulu nih. Silakan. Baik, teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Saputri, seorang mahasiswa farmasi semester 5 di Universitas Ubudiyah Indonesia. Selain aktif di akademik, saya juga aktif di organisasi, serta saya selalu mengikuti berbagai kompetisi baik di nasional maupun internasional. Tujuannya untuk mengembangkan diri saya agar menjadi lebih baik serta membangun personal branding saya. Oke, nah jadi sekarang ini yang pastinya juga, wah berarti sebelum ini juga banyak mengikuti lomba-lomba juga ya untuk men-challenge diri sendiri ya. Oke, nah jadi mungkin bisa menjelaskan sedikit nih. Nah jadi saya tadi sengaja belum ngasih tahu sama pemirsa di rumah tentang lomba yang pasti juga diikuti oleh Dwi ya. Nah jadi itu lombanya namanya apa, bidangnya apa gitu ya, yang diselenggarakan di tingkat nasional oleh Kemendikti-Ristek. Dan tentunya yang mudah-mudahan juga bisa memberikan motivasi sama teman-teman di rumah, khususnya mahasiswa nih. Silakan Dwi. Lomba yang saya ikuti di cabang video konten kreatif di literasi, Pak. Tujuannya agar mengajak para generasi muda yang mana tidak hanya membaca buku, tetapi melalui konten, melalui video, mereka dapat mengupgrade dengan mengajak literasi kita ini agar menjadi berkembang, Pak. Karena kan di Indonesia ini bisa dibilang minat pembaca bukunya ini sangat minim. Nah, bagaimana kita sebagai Gen Z mengolah pikiran kita agar kita bisa meningkatkan baca kita, mulai melalui video konten kreatif dan lain sebagainya, Pak. Oke, nah jadi kemarin tuh memenangkan, ini untuk kategori dari lomba yang Dwi ikuti itu emang untuk khusus untuk video digital gitu ya? Iya Pak, video digital literasi. Literasi. Nah, jadi itu temanya tentang budaya kah atau tentang sosial, humaniora atau apa sih? Itu tentang budaya Pak. Bagaimana kita sebagai generasi muda bisa mengkolaborasikan antara literasi dengan budaya. Nah, pada lomba kali ini Pak, saya mengangkat tentang budaya kita Pak. Budaya dari Aceh Tengah Pak. Alright. Nah, dan pasti juga ini mendapatkan juara berapa kemarin tuh? Juara kategori juara 2 favorit, Pak. Oke, nah ini luar biasa sekali ya pemirsa ya, karena juga ini merupakan tingkat nasional dan tentunya juga ya sebuah prestasi yang sangat luar biasa sekali gitu ya. Nah, dan tentunya juga kalau misalnya untuk motivasi sebelumnya tujuan untuk mengikuti lomba ini pasti juga selain juga sampaikan tadi ya, untuk men-challenge diri sendiri, untuk mengupgrade diri sendiri ya. Nah, terus juga mungkin tujuan lainnya ada apa gitu, mungkin bisa mengangkat budaya Aceh Tengah kah, apa gitu motivasinya? Motivasi saya yaitu Pak, ingin mengajak seluruh generasi muda Pak, bahwa kita punya budaya yang tidak boleh kita tinggalkan semata-mata. Mungkin melalui literasi dengan kolaborasi latar belakang budaya kita, adat istiadat kita akan menjadi sesuatu yang mengupgradekan diri Pak, serta mengajak teman-teman semua bahwa literasi bukan hanya sekedar membaca buku Pak. Oke, nah karena juga literasi ini kan meluas kan, Iya, namanya juga itu literasi sebagai sumber referensi, pastinya juga itu baik melalui apa aja ya kan, medianya apa tidak hanya buku ya, pastinya juga mungkin seperti video gitu ya. Nah jadi yang tentunya juga apa disampaikan tadi gitu. Nah jadi bagaimana nih, mungkin bisa diceritakan juga nih di perjalanan
apa namanya pembuatannya gitu ya, persiapannya, dan masya Allah aja alhamdulillah juga menang menjadi juara favorit 2 dan tentunya juga dalam lomba ini gitu. Nah, itu gimana sih progresnya? Mungkin teman-teman ya juga mungkin tahun depan pengen ikut, nah bisa ada sedikit clue nih. Baik, di perjalanan perlombaan ini kurang lebih 4 bulanan Pak ya. Dari awal kita mulai meriset nih Pak, meriset tentang bagaimana temanya, bagaimana cara proses editing videonya, bagaimana skrip yang akan kita buat. Nah, tantangannya itu Pak, bagaimana kita generasi muda ini bisa mengkolaborasi literasi tadi Pak dengan mengangkat tema budaya kita Pak. Oke, nah dan pastinya juga karena juga mungkin Dwi sendiri berasal dari Aceh Tengah benar Iya, ya? Pak. Oke, dan pastinya juga itu merupakan salah satu penyemangat juga ya, Iya, Pak. PR juga sebagai putra daerah Iya, gitu. Sorry, putra daerah ya, apa saja ya, remaja atau juga putri daerah ya, yang tentunya juga ya kalau mungkin bukan ya kita atau juga mungkin bukan putri atau generasi sekarang siapa lagi gitu ya. Iya, Pak. Nah terus juga itu konsepnya kemarin tuh kalau nggak salah ya itu juga apa pesan dari video dari konten apa yang dilombakan sama Putri ini apa sih gitu secara garis besarnya gitu ya, mungkin yang ingin disampaikan gitu ataupun dari adegan-adegan apa gitu. Baik, yang ingin disampaikan dari video saya Pak, kita boleh mencintai budaya luar, mulai misal seperti K-pop, kan banyak sekarang Pak Iya, peminatnya. Tetapi kita nggak boleh lupa dari mana asal kita itu berada Pak. Misalnya seperti saya sendiri, saya berasal dari Takengon. Walaupun saya mencintai K-pop, tapi saya jangan pernah lupa dari mana asal kita itu berada Pak. Oke, nah mungkin satu lagi nih di sesi kali ini saya pengen tahu juga kalau di Aceh Tengah ya, Iya, nah Pak. jadi sepengetahuan saya itu juga salah satu daerah yang mempunyai kebudayaan yang sangat luar biasa sekali ya. Iya, Pak. Dari urban legendnya, misalnya dari cerita-cerita rakyat Iya, dulu Pak. ya. Nah terus juga ada situs-situsnya juga dengan alam yang sangat luar biasa sekali gitu. Karena juga kalau nggak salah dulu dari vokal ya, dari apa lagu-lagu dulu kan malah punya record sendiri ya, pusat rekaman sendiri ya kan, Iya, yang Pak. diedarkan ya lagu-lagu dari Aceh Tengah. Nah mungkin yang kalau sekarang ini apresiasi orang-orang di Aceh Tengah itu terhadap kebudayaan mereka sendiri itu sejauh mana sih menurut dari pengamatan dari Dwi sendiri gitu? Apa mereka ya cuek-cuek aja atau sekarang mungkin masih banyak yang aktif gitu ya, misalnya untuk Alhamdulillah apresiasi terhadap adat istiadat di budaya Aceh Tengah masih terus dilestarikan Pak. Mungkin melalui pariwisata juga melalui WINIPAK Aceh Tengah untuk meningkatkan terus budaya-budaya yang ada di Aceh Tengah Pak. Sampai bahkan kemarin di Kabupaten Aceh Tengah sempat memenangkan awards di internasional sebagai pariwisata nomor 1 Pak. Oke, nah berarti itu masih tetap terus budaya. ada ya. Masih, Pak. Dan tentunya juga bukan hanya Putri, tapi juga orang-orang di sana, terutama juga pemerintah daerah sana juga itu kan mereka juga sadar ya, karena itu juga salah satu potensi dari Iya, Aceh Pak. Tengah itu sendiri ya, kebudayaan. Oke, nah keren sekali nih pemirsa ya. Nantinya juga kita bakal lanjut lagi di sesi berikutnya. Jadi kita juga ya pengen tahu juga dari perspektif dari Dwi sendiri ya terhadap budaya literasi, dan saya juga penasaran pengen tanya-tanya tentang kebudayaan di Aceh Tengah itu seperti apa sih gitu, karena mumpung lagi ada orang dari Aceh Tengahnya nih. Oke pemirsa, yang kemana-mana kita bakal balik lagi hanya di Yubi Talk Show bersama saya dan juga Dwi Samutri.